Monte Carlo 1963. Dr. Joseph Murphy menatap Vincent Wellington III yang baru saja kehilangan $50 juta dalam satu malam judi. Pewaris kerajaan baja Amerika ini duduk dengan mata kosong, rumah mewah, kapal pesiar, kepercayaan keluarga 150 tahun, semuanya lenyap. Dr. Murphy, saya sudah kehilangan segalanya. Jika Anda tidak bisa membantu, saya akan mengakhiri hidup malam ini. Dari situlah Murphy memulai eksperimen paling ekstrem dalam karirnya. Membuktikan pikiran bawah sadar bisa membangun kembali kekayaan dari titik nol total. Dia menemukan wawasan mengejutkan. Kemiskinan bukan kondisi keuangan. Kemiskinan adalah virus mental. Murphy berkata pada Vincent, "Tutup matamu, bayangkan kamu di depan bank terbesar dunia. Di tanganmu buku cek dengan saldo tak terbatas. Rasakan kekuatan dan kelimpahan mengalir dalam darahmu." Setiap hari selama 2 bulan, Murphy datang hanya dengan pemrograman mental, bukan strategi investasi. Yang terjadi selanjutnya mencengangkan. Minggu ketiga, Vincent melihat peluang bisnis yang sebelumnya tak terlihat. Bulan kedua, dia meyakinkan 5 investor mendanai perusahaan rintisan teknologi $2 juta. Bulan keempat, perusahaan jadi raksasa bernilai $100 juta. Surat kabar Wall Street menulis, kebangkitan Vincent adalah keajaiban keuangan yang tak bisa dijelaskan ekonomi biasa. Murphy menemukan pola revolusioner. Kemiskinan adalah virus kemiskinan di pikiran bawah sadar. Seperti virus komputer, ini bisa dihapus dan diganti pemrograman kelimpahan. Pikiran bawah sadarmu adalah bendahara hidupmu. Dia mengontrol setiap aliran keuangan yang datang. London, 1965. Sir Charles Whitmore, pewaris tekstil, bangkrut total. 15 pabrik hilang, 2.000 karyawan di PHK, utang 20 juta pound sterling. Bank akan sita rumah besar warisan 300 tahun. Murphy memberikan strategi gila. Setiap malam bayangkan kamu di depan Dewan Direksi London. Mereka berdiri tepuk tangan untuk kerajaan bisnis barumu. Rasakan kebanggaan dan kekuatan keuangan mengalir. Charles protes. Bagaimana bayangkan sukses saat tak bisa bayar sekretaris? Murphy, pikiran bawah sadar tak kenal kenyataan sekarang. Dia hanya kenal pemrograman yang kamu berikan. Hari ke-15, Charles melihat peluang tersembunyi. Kerja sama dengan produsen Jepang yang dia anggap ancaman. Bulan kedua, keuntungan 500.000 pound. Tahun berikutnya, jadi raksasa tekstil terbesar Inggris dengan pendapatan 50 juta pound. New York, 1967. Margaret Foster, ibu tunggal, baru di PHK. Utang $15.000, sewa 3 bulan nunggak. Dalam 2 minggu kami kehilangan rumah, tangisnya. Murphy ajarkan aktivasi daya tarik keuangan. Setiap pagi 45 menit, bayangkan tanda tangan kontrak pekerjaan impian. Gaji $100.000, kantor indah, hormat rekan kerja. Rasakan syukur, bangga, aman secara keuangan. Minggu kedua, Margaret ketemu CEO perusahaan rintisan di lift. Obrolan 5 menit jadi wawancara dadakan. Minggu ketiga, diterima sebagai asisten eksekutif $80.000 tanpa pengalaman teknologi. Bulan kedua, promosi jadi manajer operasi. Bulan ke-6, gaji $120.000 plus saham. Tahun kedua saat perusahaan go publik, saham Margaret senilai $2,5 juta. Dari hampir gelandangan jadi jutawan. Murphy kembangkan formula rekonstruksi kesadaran kekayaan. 5 tahap. 1. Hapus virus kemiskinan. Uang jahat, orang kaya serakah, saya tak layak, adalah perangkat jahat mental yang harus dihapus. 2. Pasang pemrograman kelimpahan. Saya magnet uang, kekayaan mengalir mudah, saya layak kemakmuran tak terbatas. 3. Rekonstruksi visualisasi. Buat film mental detail gaya hidup yang diinginkan. Bawah sadar bekerja 24/7, wujudkan cetak biru jadi kenyataan fisik. 4. Penyelarasan emosi. Hasilkan rasa syukur, kegembiraan, harapan. Emosi adalah bahan bakar yang aktifkan hukum tarik-menarik tingkat kuantum. 5. Tindakan terinspirasi, ikuti bimbingan intuisi. Bawah sadar kasih ide dan peluang yang sebelumnya tak terlihat. Parit 1969.
Antoine Dubois, seniman berjuang. Kebakaran hancurkan 200 lukisan 10 tahun kerja. Utang 50.000 euro, reputasi hancur. Murphy ajarkan perwujudan kekayaan kreatif. Tiap malam 1 jam, bayangkan berdiri di galeri terbesar Paris. Ratusan kolektor kaya berebut beli karya senimu. Minggu keempat Antoine lukis gaya baru, lebih berani, ekspresif. Bulan ketiga, pameran tunggal di galeri bergengsi Montmartre. Bulan ke-6, semua lukisan terjual 25.000 euro per karya. Tahun kedua, jadi pelukis paling dicari Eropa dengan daftar tunggu 2 tahun. Murphy temukan 3 mekanisme perwujudan kekayaan: pemrograman neuroplastisitas, visualisasi hidup ubah jalur saraf, dan sistem kepercayaan tingkat terdalam. Aktivasi retikular, pemrograman mental buat otak lihat peluang yang sebelumnya diabaikan. Medan kesadaran kuantum, bawah sadar terhubung dengan energi universal yang atur kebetulan-kebetulan. Tapi ada sisi gelap. Robert Harrison obsesi uang dengan motivasi salah. Balas dendam, superioritas, kontrol. Dalam 2 tahun jadi kaya tapi kehilangan keluarga, teman, kebahagiaan. Murphy sadar, bawah sadar wujudkan apapun yang kamu program intens. Tapi motivasi salah, kamu dapat apa yang diminta, bukan yang dibutuhkan. Hari ini, ilmu saraf modern validasi temuan Murphy. Keplastisan saraf, pikiran bangun ulang jalur saraf berdasar pola mental. Psikologi kognitif, kepercayaan pengaruhi persepsi dan tindakan. Fisika kuantum, kesadaran berperan dalam pembentukan kenyataan. Murphy tidak hanya ajarkan pikiran positif tentang uang, dia ajarkan pemrograman kesadaran yang presisi. Dr. Joseph Murphy meninggal 1981, tinggalkan warisan. Batas antara pikiran dan kekayaan adalah ilusi. Keduanya sistem terintegrasi yang tanggap arahan sadar. Pertanyaan terakhir untuk dunia. Jika pikiran bawah sadar punya kekuatan ciptakan kemiskinan, mengapa tidak punya kekuatan ciptakan kekayaan sempurna?